sebenarnya bisa ngomong, bisa bersosialisasi, bisa bercanda. Nah, kebuka lagi sama Paladeo. Nah, sabar itu yang aku mau omongin. Nah, aku yang mau ngomong. Biar kayak lucu gitu. Udah daripada Cece. Jadi perkenalan Karin dan karakter kontennya, motivasi jadi kreator, perbedaan Karin di dunia nyata versus di konten dan sebaliknya. Itu Siap. yang jawab aku atau kayak? Ini ngomong di sini. Itu yang jawab yang perbedaan Karin aku atau kayak kalian sebagai teman aku? Aura kebetulan. Enggak dong. Enggak dong, kamu dong. Enggak, soalnya kan aku takutnya kayak bias gitu kan. Kan kalian yang kayak ngeliat aku di konten sama kalian teman sama aku asli. Iya ya. Lebih ke kayak tujuan konten Karin itu lebih kemana sih? Oke. Mas ini main HP kali ya kita semua ya? Biar seru aja nih. Ya udah dia apa tuh kan? Oh ini tuh ngebahas kaki juga kan? Ah. Oke. Suara gua tapi suara gua ada noise-nya. Lu kegedean, congor lu kedeketan. Suara gua ada noise-nya. Enggak. Gak usah lihat sana mana-mana. Emang Karin. getar gitu doang biasa aja itu tapi. Kalau segini emang ada? Nggak Ada ada. masih ada cuy. Tapi ini harus tetap nempel terus ya, Siapa bro? Masih ada masih bro. Coba bro. harus kayak gini Bro. ngomongnya. Boleh Aura sorry Coba, casin dong maaf. Oke tolong. sip. Adiknya Karina Abelinda nanti Suaranya J itu mulus. bisa masuk ya. Suara lu juga mulus. Suara gua kayak Suara Karin? sama. Lu lagi radang kali. Kan di mic mas. Iya. Kan di mic. Radang. Lu bagus suara gua kok. Kayak Iya. Yaudah nggak lu diem aja deh, mending. Nggak lu diem aja biar kita berempat aja. Coba. Nah, kayak gini maksud gua. Coba kamu tes mic-nya. Tes, halo. Tuh, ya kayak gini, Terus ya terus. kayak gini. Tes. Kayak gini terus. Iya, tapi kan nunggu kalian nanya aku gini. Nah, Suara saya kebetulan. Oke teman-teman, balik lagi di podcast ya 4 lagi dewasa. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat cantik. Personal banget sih. Ini udah mulai berdua dari tadi. Dari 10 menit yang lalu sumpah. Serius? Biasa aja duduknya, Mas. Oh iya, sorry. Karina Abelinda. Gokil. Tamu kali ini adalah tamu yang sangat spesial bagi saya terutama ya teman-teman. Karena beliau adalah sosok Jujur. kekasih hatiku. Iya, yang udah enggak ketemu 20 tahun. Iya. Dan akhirnya ya aku kesini ya. akhirnya Karina Abelinda kesini. Gimana perasaan main ke rumah Paladeo? Seru. Basic tuh. Basic banget. Basic. Standar. Seru cuma kayak Cuma kaya. cuma seperti ini loh kayak Oh. kayak setelah sekian lama gitu ternyata Akhirnya aku kesini Ah. juga. Udah Udah sih, banyak dua bulan bintang ya? tamu kan. 2 bulan dari semenjak pindah ya? Iya. Iya. Baru Kita kesini. Agustus ya. Pindah Agustus. Iya. Kamu baru kesini kapan? Dengar enggak boleh kesini awal-awal ya sama Rifki ya? Iya, Kapan, anjir? jujur Wah, kata Rifki itu- kayak please jangan kesini. Oh iya, Cie, waktu bener. itu rumah ini furniturnya masih belum lengkap. Jadi kayak belum siap untuk menerima tamu. AC belum ada, lampu masih kedap-kedip, horor lah pokoknya. Tapi teman-teman kita diajak sini. Nah, itu kan metal-metal aja. Metal aja. By the way, kalian belum diajakin caca-cacanya. Bisa. Nah, Oke. let's go. Pasti kalau sekarang yang mimpin dia, nggak usah kita. Oke, Coba. boleh. Nah, caca itu akhirnya dulu kanan dulu sih. Kok diskusi? Kenapa enggak WA aja WA? Oke. Oke. 4 lagi dewasa. Biasa aja mas. Dia mah sekalian pacaran ya, curi ya. Pantesan aja tadi. Weh, Karina mau kesini enggak apa-apa ya sekalian podcast ya. Ya, ini mah pacaran. Ini pacaran cuy. Sumpah, liatin. Sumpah asal lu tahu ya. Nih gue nggak lebay nggak apa. Gue seneng banget Karin kesini hari ini. Sumpah ini nggak lebay nggak apa. Kenapa alasannya? Karena gue pengen ngasih tahu kayak kehidupan gue sehari-hari di rumah yang seperti apa aja dengan orang-orang aneh kayak lu gitu kayak Kayaknya lu deh, kamarnya aneh kayak deh. gimana kayak studionya kayak gimana dan akhirnya dia kesini hari ini makasih sayang. Padahal satu pilihannya Iya.
Mungkin karena dia malas keluar juga mungkin. Jujur, karena kemarin dia kan udah ke rumah gue. Jadi dia kayak please timbal balik. Kayak gitu ya, sayangnya. Enggak apa-apa. Jauh enggak? Jujur jauh. Aku Jauh tidur sih. 10 menit Mau pertama pakai tol baru. Enggak tahu. Wah, dia enggak pakai tol baru berarti. iya. Mas, tol baru tuh buat pulangnya. Bisa buat berangkat Bisa juga. berangkat bisa berangkat. Tadi lewat tol Serpong. Oh beda. Tuh, dia keluar Tol Serpong. Jelupang. Harusnya keluar Jelupang. Kalau Jelupang Iya. cuma 30 menit, 40 menit. Nah, ini 50 menit, baru 10 menit doang. 35? Asik. Aneh banget. Seru-seru. Oke, kita langsung ke closing statement aja, teman. Enggak dong. Belum kenalin diri. Iya. Iya. Iya, Saya belum baca ini. Padahal cewek saya sendiri, saya enggak tahu mau nanya apa. Dadakan, terlalu Nggak dadakan. apa-apa, tapi penonton mau tahu. Iya, berarti Mas yang ngelit ya ini. Jangan dong, jangan gua anjing. Itu HP-nya di Mas, saya juga HP-nya di Mas. tapi denger-denger Iki pertama kali ya serapih ini. Iya. Iya. Sumpah, dia tuh biasanya sama tamu siapa aja anjir, udah enggak peduli dia habis baru mandi nih. Tamu udah datang dia kayak, "Rifki mana mandi?" Padahal tamu udah di sini. Udah ceweknya sendiri dress wear. Ini my lovely girl anjir. Jadi harus kayak tadi pas di sini gua mandi jam berapa? Jam 12. Iya, biasanya dia mandi tuh 30 menit Sebelum Sebelum mulai. Kadang udah ada Masih tamunya rebahan, di bawah masih rebahan. nungguin Dia masih dia mandi. itu kesiangan Mas kalau itu. Jujur. Kalau itu kesiangan Sering, gua. tapi sering. Itu kesiangan gua. Sering. Tapi kan kalau ini kan kayak jam Kali ini Appreciate, thank you Iyalah. ya. Thank you. Nih terus kita langsung aja di perkenalan karir dan konten. Bingung, gue tiap hari ketemu dia, bingung gue mau nanya apaan. Nah itu bagus tuh pakai gituan dong dari tadi. Karakter konten Karin. Kok patah? Oke, sebelumnya kenalan dulu gak sih? kayaknya lebih baik kamu yang nulis di situ deh tadi. Iya deh. Oke, kayaknya belum semua orang kenal, cuma Coba. hai. Kenalin, aku Karina Abelinda. Cewek gue, Gak usah statement, biasa aja sih. Oke, sekarang 7 tahun ya sama gue. Iya. Iya. boleh deh langsung jawab pertanyaan aja. Perkenalan dulu Karina. Apa yang mau ditahu? Apa mau kenalan apanya? Perkenalan dulu dong nama kamu siapa? Iya. Nama aku Sekarang Karina kamu- Abelinda. Sekarang kesibukannya apa? Kayak aku baru ulang tahun yang ke-23, kita kan Detail. sama-sama Oh, Libra. Yes, sir. Detail. Terus sekarang kesibukannya menjadi content creator. Dalam bidang apa sih Karina Abelinda? Sebenarnya awalnya beauty. Terus sekarang sudah mulai mencoba lifestyle. Jadi lagi nyoba nge-vlog terus kayak gitu sih. Jadi biar brand-brandnya kan banyak ya yang masukin. Bener, Tuh ya. pinter banget emang cewek gue nih otaknya nih. Nah, terus Gitu. kamu tuh jangan gue yang nanya sumpah Pak. Iya. Lu yang nanya Pak please. Kalau gue yang nanya kayak bohong banget. Iya. Gue tiap hari ngobrol sama dia anjir. Iya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang ada di papan itu tolong lu yang tanyain. Iya. Oke. Berarti sekarang Karina ini ada fashion sama lifestyle. Ya beauty, fashion, Yes. lifestyle. Beauty, fashion, lifestyle. Betul. God damn. Tapi lebih fokus mungkin ke beauty ya, yang aku Betul. lihat ya. Yang kamu lihat-lihat. Iya, yang aku lihat sekarang nih lagi fokus di beauty ya. Betul. Cuman lagi nambah additional seperti fashion dan lifestyle. Betul. Emang core-nya tuh di beauty aku. Oke. Nah terus dari beauty ke lifestyle tuh motivasinya apa? Sebenarnya biar kayak memperluas pasar aja sih. Oke. Gitu. Jadi Salah sebenarnya pertanyaannya gak kayak gitu Mas. Motivasi konten tuh awalnya apa gitu. Mas bukan motivasi dari beauty ke lifestyle, gimana sih lo? Cewek gue nih, lu jangan tanya yang aneh dah. Kok yang jajan marah-marah santai Nggak apa-apa, aja, nggak apa-apa santai. dong. Tadi nggak boleh nanya. Lu Iya. nggak mau nanya. Iya. Biar orang nanya lu salahin. Lu Namanya maunya apa improve. sih? Iya, kita kan UMKM. Jangan gitu dong. Kenapa Jangan bete? males dong. Kenapa bete nggak boleh marah? Canda saya. Oke, Nggak apa-apa. kita rewind ya, kita rewind. Oke. Sabar, pot Motivasi kontennya itu apa? Motivasi awal mula konten. Awal mula ngonten. Yes. Sebenarnya dulu aduh klise banget cuma iseng-iseng. Terus disuruh ngonten sama Iki sebenarnya. Oke. Cuma Iki yang bilang kayak coba deh kamu mulai ngonten. Kamu kan suka make up. Coba deh ngonten gitu. Jadi lebih ke disuruh awalnya sama Rifki. Tapi ya udah ternyata Mukanya happy. sombong, mukanya sombong. Iya, sayang Ini ya. kudu angkuh. Berarti kalau waktu itu nggak dengan Rifki mungkin karena Abelinda content creator fashion beauty sekarang nggak ada nih. Enggak ada, karena itu emang mulanya Nggak pede. gue memotivasi dia. Soalnya dia jujur awalnya agak malu gitu Pak. Malu depan kamera. Fun fact aja kamu dulu waktu. Nggak, Awal. sekarang kan lu lihat sekarang. Deg-degan banget gue. Dia mau ngomong apa? Enggak. Kan yang lu kenal Karin kan Iya. pasti kayak langsung udah make up udah Iya, jago. iya. Kerjaannya dari brand-brand make up Iya, semuanya. iya. Kasih tahu dulu waktu SMA gimana kamu make up. Kasih tahu. SMA anjir. SMA. Enggak. Kasih tahu dulu dia pas SMA tuh make upnya kayak gimana. Enggak, Oh. jadi
Jadi gini, gue tuh dulu nggak ngerti makeup sama sekali. Aduh pick me. Cuma waktu pas SMP, gue tuh nggak ngerti makeup dan kayak nggak peduli gitu. Gue kayak nggak kayak ih cewek-cewek yang bisa makeup apaan banget sih? Enggak. Gue mau, tapi gue nggak bisa. Setiap gue nyoba hasilnya nggak bagus. Jadi dulu pas SMP setiap ada acara sekolah, gue selalu minta temen gue untuk make upin dan nyatokin. Karena gue nggak bisa. Terus pas SMA, pas udah jadi agit ya nggak sih kayak cewek-cewek kan kayak, hey nyatok, iya kan kayak cakep, lip tint at least gitu ya. Gue tuh nggak, gue selalu berface. Gue selalu kayak, aduh, cuek, bahkan nggak pakai sunscreen. Kenapa? Karena gue tuh juga nggak suka, aduh gimana ya, kayak nggak tertarik. Awalnya nggak tertarik, kayak ya udahlah gitu. Sampai suatu hari gue pernah pakai lip tint doang. Orang-orang yang kayak, ih Karin tumben gitu. Males tuh kayak gitu, males banget tuh. Kayak baru tuh kayak kalau di rumah nih lagi nyokap lu nih, kita bersih terus tumben bersih. Males. Gue udah males. Udah. Abis itu gue udah gak pernah ngapain lagi. Tuh kan. Udah gak ngapain. Bad mood. Jujur pas SMA aku gak kayak badai-badai gimana gitu kan. Enggak, gue yang kayak pakai jepit, dikuncir, kayak nggak peduli gitu. Biasa dia cantiknya tuh emang natural aja, kayak nggak perlu masuk. Bias nggak gitu. Tapi aku juga kepo ini ternyata. Gimana kamu pertama kali kayak memutuskan untuk konten dan langsung make up gitu? Karena awalnya kan nggak mungkin langsung jago dong. Jujur pas 2020 pas COVID, gabut banget ya di rumah, kayak nggak tahu mau ngapain. Jadi belajar make up. Terus aku nge-post pertama kali foto. Tada. Ceritanya insert foto di sini. Mampus lu ngedit lu. Ya, nanti gue screenshotin. Nah, terus orang-orang komennya kayak, ih Karin udah bisa make up sekarang, kau udah bisa. Terus habis itu, aku juga mulai kayak sering ngonten make up gitu dan alhamdulillah naik. Padahal ngontennya kayak seadanya gitu kan. Biasa aja, cut biasa. Iya, gak serius banget lah ya. Terus kayak ih naik. Nah karena naik itu jadi kayak ih pingin belajar makeup gitu. Jadi motivasi ngonten, motivasi belajar makeup sampai sekarang pun masih belajar makeup ya. Jadi kayak humble ya. Lo enggak dong benar kan? Baik dia. Nah tapi ini yang menarik nih. Enggak, ini menarik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketika gua lebih tepatnya gue bertiga nih sama Fanny sama Ray, pertama kali kenal Karina Abelinda, dia udah se-charming ini orangnya. Apakah dulu dia sempat menutup diri atau maksudnya sempat malu untuk ketemu orang, bersosialisasi, apa gimana? Coba. Gue yang jawab. Oke. Energi charming Karin itu dari dulu tuh udah ada. That's why gue pertama kali ngeliat dia kayak langsung atraktif gitu ya, kayak anjing, cewek terpesona. God damn. Enggak sih, sebenarnya awalnya tuh enggak se-charming itu, enggak se-charming sekarang. Iya. Jujur dia enggak se-charming sekarang. Dia charm doang. Popok dong mas, popok charm ada tuh. Enggak, tapi jujur ya, kalau gue menilai aura charming dia tuh yang sekarang kalian ketemu itu beda sama yang charming dia dulu, lebih berkilau sekarang. Oke. Karena mungkin dia udah lebih sering banyak ketemu orang. Growth-nya kelihatan. Nah kayak gitu. Ini topiknya udah lompat-lompat, Mak. Bingung sih. Ya. Pelan-pelan. Sabar. Jadi lompat-lompat banget nih, selesai dulu nih. Pelan-pelan. Nah kayak gitu. Baru. Jadi dia tuh nggak se-charming itu gitu sekarang. Dulu nggak se-charming itu. Fine, udah agak oke. Dulu Pak, juteknya Pak. Serius? Susah ya. Ini muka dia nih, defaultnya itu judes. Coba. Soalnya emang, Tapi kan emang iya tuh, emang iya. Soalnya pertama kali kita ketemu kan iya. Sebelum dia ngomong ya kayak anjing cowoknya. Gue tahu dah. Ceweknya si Rifki galak sih gue akui. Gue tahu dalam hati Taina kayak gimana waktu pertama kali ngeliat kita. Anjing, gue gabung sama anak kabupaten. Demi Allah enggak, sama sekali enggak. Gue cuma bilang kayak demi Allah enggak, pernah aku kayak gitu. Kan takut. Pokoknya lu pernah cerita pas awal-awal waktu itu kita waktu di rumah lu cerita. Gue dulu pas ngeliat lu kalian tuh kayak najis banget. Enggak najis, cuma kayak iuh. Itu di pala gue kayak gitu sih. Di pala gue gitu tadi. Cuma kayak apa orang kamu pertama kali kayak aku punya temen anak kabupaten. Wah, Playing victim bang. Wah shit. Sakit dari gue. That's a one fact. Enggak, dia One fact. Dari mana? Dari kabupaten. Lah, emang apa masalah sama kabupaten Iya, sih? enggak apa-apa. Emang kenapa kabupaten kenapa sih? Tapi lu ngomongnya kayak sesuatu yang langka gitu. Iya. Emang lu tahu itu kabupaten. Enggak gini loh. Lu kan udah emang kebiasaan sama habit di Jakarta lo itu kan. Iya. Lu maksudnya ngomong Jakarta Selatan.
Iya oke Jaksel lu itu. Iya. Cuma ketika lu ngomong, gue punya temen loh anak kabupaten salah kita tuh satu langka. Iya Lu cuy. jujur angka banget aja. Wah. Tahun-tahun ternyata Langka ya. buat gue karena gue belum ada teman sejauh itu. Karena gue biasanya main itu. Karena Buat TNG langsung di. Buat TNG langsung. Cari orang hilang ya. enggak, gue fun fact juga, gue nggak pernah punya teman sejauh itu dari Tangerang yang benar-benar Tangerang. Kalau Tangerang Selatan tuh masih ada. Karena gue tinggal di situ. Sejauh itu atau sepelosok itu? Bukan sepelosok itu, senyasar itu. Jatuhnya nemu mas kalau kayak gitu. Gue pernah ke rumah lu gila. Iya, jadi gue kayak pas ditanya kayak ini, tapi enggak apa-apa. Emang kabupaten kenapa anjir? Tapi enggak tahu nadanya pas cerita ke Karin. Aku Iya. punya temen punya Iya. kabupaten. Oh, enggak, lu enggak Iya. tahu waktu itu gue ngomong nada kayak gimana. Nada sebenarnya. Tanda sebenarnya gimana? Enggak tak. Anjir, gue punya temen kabupaten aja deh. Lebih parah itu. Lebih parah. Enggak bercanda. Lebih Baik lagi. parah. Seakan-akan Baik aib lagi. kita. Enggak. Balik lagi ke Karina Abelinda. Yes. Inspirasi Karin. Kok bisa kompak sih, Pak? Bisa kompak Enggak, dia gini, matanya gini. Tapi ngeliat ke Karin yang kanan. Inspirasi Karin di dunia kreatif ini apa sih? Oh, jujur gue Karina? kepo, gue jujur Kalau gue boleh tahu, kepo. kalau boleh tahu. Kalau aku kan kalau nyanyi, Inspirasinya apa sih? kalau aku kan kalau nyanyi, woi gue mau ngomong. Iya. Kalau inspirasi aku dalam bernyanyi itu kan ada Noah, ada Bruno Mars, ada yang aku sering sebutin. Nah kalau kamu nih siapa make up tuh? Belum tahu aku. Tahu sebenarnya cuma kayak. Iya. Ah gue tahu kayaknya. Pura-pura. Bang Ciim ya. Ada soalnya dosen gue make up. Enggak juga kejauhan mas. Enggak semua yang make up ke baci up enggak juga. Mungkin bisa, cuma Bisa. nanti. Oke, cuma Eh, nanti. kalau misalnya aku, kayak Kak Abel Cantika sih. Oh, Oh, yang waktu itu ya. Apa? Yang waktu visit. Itu Abel. Iya, Siapa? iya Iya nggak sih. Pokoknya pengen kayak Abel Cantika awalnya. iya, soalnya aku ngerasa dia tuh dari beauty tapi bisa ke lifestyle juga. Dia sekarang punya anak, terus punya suami, terus dia tetap kontenin dan menurut aku tapi tetap kayak genuine gitu loh kontennya, tetap nggak yang kayak ih kita hidup nih, ayo ngonten yuk gitu. Tapi kayak emang Iya sih. kita sebagai audiens juga ngeliatnya kayak ih seru banget sih kehidupannya. Definisi positive vibes itu Kak Abel menurut aku. Berarti udah mau mendekati nih. Kan karena sekarang kan udah beauty udah. Betul. Terus ke Lifestyle. fashion. Betul. And we got married. ya kan? Tahun depan. Yes, tahun Yes, depan. Habis itu punya anak. Ya. Ya, dikontenin. Rumah. pressure. Susu. Pas itu kan ada sayanya. Kolor. SD, SMP, SMA, kuliah di luar negeri. Masya Allah. Ya, ntar. Bam. Amin. Kita bisa kita bareng ya, sayang. Asik kita bisa.com masuk. Bukan. Enggak dong. Donasi ya. Donasi buat keluarga. Lu tuh gak bisa baca prompter ya? Nih, sampai dari sekian maksudnya gimana ya? SMA kan lu kan dulu jutek katanya. Jutek nih. Nah, kok lu bisa sih mau sama Ike? Emang Woi. apa yang tertarik lu kayak ini cowok oke deh atau enggak kayaknya gue tertarik sama dia Enggak, karena apa sih? kasih tau dulu, sebelum kasih tau dulu. Dulu Rifki pas SMA dia itu fuckboy apa good boy? Iya, apa behel Yang boy? kayak- Behel boy, dia kayak behel boy? dia kayak semua Behel boy, cewek behel ini boy. kayak wahai kayak atau cuma yang cowok pendiam apa yang kayak Kutu buku. kutu buku Marawis, Nerd. azan. Itu gua. Iya. Oke. Oke. Jadi gini, gue tuh sama Iki awalnya temenan, sahabatan. Oke. Cuma emang gue tahu nih cowok tuh brengsek. Shit. Shit. Gini I ya. know one fact. Gini kayak sebelum sama gue, dia tuh minta kenalin sama banyak cewek. Oh, minta kenalinnya lewat Dia tuh- ke Rina. Kak Rina betul. Minta kenalin atau kayak Shit. deketin temen gue gitu. Jadi teman-teman gue yang cerita kayak, gue lagi deket sama Rifki. Terus ya bisa nih, bisa si A cerita sama gue. Kayak dia lagi nunjukin chatnya gitu kayak, oh lo lagi deket sama Iki gitu kan. Terus gue kayak oke. Terus tiba-tiba kayak 3 hari setelahnya gue dapet kabar dari si B kayak, loh gue habis kayak teleponan sama Iki. Gila sih. Gila berarti emang dari Parah. aura behelnya itu Gila. Rambut yang jabrik itu. Udah behel. Enggak, gue tuh di tahap kayak enggak Ki, lo tuh mau
mau sama yang mana. Biar gue bantu untuk ngomong ke ceweknya gitu Lu loh. combangin lah ya. Iya, jadi atau kayak gue bilang ke yang satunya, lo nggak usah berharap lebih gitu. Tapi dianya tuh kayak cowok brengsek dan galau gitu loh. Dia kayak emang gue deketin, emang gue Oh dia kayak ngerasa orang gue biasa aja, dianya aja yang kepedean gitu. Yes. Gila. Jujur di sini gue habis. Nah, tapi dari situ Nah, siapa yang jatuh cinta duluan? Maksudnya siapa yang suka nongol duluan? yang tertarik duluan siapa? Yang terus duluan. Kita udah sering Ayo. ngomong kalau Oke. misalnya ada ini. Jadi gue tertarik duluan. Anjing, boleh. Ricky boleh. Kalah dia kalah. Sabar. Oke. Gue tertarik duluan. Oke, At first karena kayak apa ya? Gue tuh nggak punya temen Jujur cowok. jauh lainnya udah keluar, jauh lainnya baru mau dipuji sih orang jauh lainnya udah keluar. Mungkin karena kayak suaranya bagus, template gitu kan. Tapi apakah bener gak kalau misalnya cewek-cewek tuh seneng cowok-cowok bad boy Daripada soft boy. Iya, kan Rifki kan termasuk bad boy waktu itu. Enggak sih, gue tuh nggak suka cowok bad boy. Tapi Tapi Rifki bad boy itu waktu itu. iya. Halo, gimana dong? Dia cinta cowok. Gimana? Enggak. Gue tuh nggak ngotak-ngotakin cowok bad boy dan good boy. Gue kayak ya udah kalau gue tertarik. Oke. Gue juga nggak tahu kenapa gue tertarik sama dia. Mungkin karena sering ngobrol. Oh. Tapi setelah mendengar diem dulu. Setelah mendengar cerita-cerita dia sama cewek lain, bahkan sahabat dia cowok, Oke. yang sahabat gue juga, dia ngomong ke gue kayak, lo coba pikir-pikir lagi deh kalau deket sama Iki. Tapi sebelum Dia berusaha ngelindungin gue gitu loh. Oke, tapi sebelum Dari lu kutukan tertarik, setan. sebelum lu tertarik lu pernah disuguhin makanan atau minuman gak dari Iki? Pelet itu mas. Gua gila lu. Oh jatuhnya Ya udah. Oke, gue kalah di gue tertarik duluan. Oke. Tapi abis itu gue kayak nih cowok gak bener. Menjauh. Menjauh. Gue deket Oke. sama cowok lain. Kasih Kasih tahu dong siapa yang cemburu. Jujur di sini lu telak, Di sini lu telak, di sini lu di comeback. Berat. Di sini lu di comeback turet. Comeback. Dia Aku cemburu. belum apa-apa cemburu ya, belum apa-apa cemburu. Belum apa. Makanya gue kayak ngapain dia cemburu? Emang dia siapa? Asik. Enggak. Nah, makanya pada saat itu gue kayak kok gue bisa cemburu? Itu yang jadi pertanyaan di gue. Padahal gue bisa kayak Cari yang lain. Yang penyakit gue yang sebelum sama dia ya maksudnya. Si A, si B, si C, bahkan sampai si Z dan ngulang lagi ke A. Itu gue dulu ya teman-teman. Iya. Nah, tapi pas gue jadi gini, pas gue deketin A, gue deketin B, gue deketin C, itu gue selalu curhat ke dia. Oke. Tapi si A, B, C ini tuh kayak yang gue pikir kenapa A, B, C ini tuh selalu lepas dari gue. Padahal gue bisa dapetin, padahal gue bisa tembak tuh jadi pacar gue. Oke. Maksudnya lepas? Guanya ngelepas aja. Oh, lu tau juga gak sih kayak- nggak cocok gitu ya. Lu juga bertiga fuckboy anjing, jangan bohong lu bang. Jangan di podcast. Itu kan Enggak ya. Dulu. enggak, lu kan fuckboy-nya dulu. Iya, itu iya. sekarang. Gua bercanda ya lanjut. Jadi lu pas binatang sebenarnya orang emang. Jadi tuh ada kayak ada rasa yang kayak ketika lu dapat satu cewek, ketika lu udah dapat, Oke. lu udah selesai misi lu. Oke. Misi lu adalah harus yang lebih besar lagi misalnya kayak main game aja. Tapi Mungkin ada di kepala lu, di kepala kita dulu kayak gitu kan. Iya. Nah, tapi A, B, C ini lepas dari gua. Oke. Terus gue kayak anjing, gue tuh butuh apa sih? Gue bisa dapet yang apa yang gue mau pada saat itu. Oke. Tapi akhirnya lu Saat akhirnya gue sadar kenyamanan. dan siapa yang bertahan sampai akhir. Oh iya sih. Jadi kayak kalau gue jadi karena waktu itu ya, gue udah males sih dengerin Jujur. nih. Gue misalnya deketin si A, terus gue nanya ke Karin, misalnya kayak topik pembicaraan apa, misalnya kayak ngobrolin apa, cara deketin cewek apa. Tapi kalau gue ngobrol sama dia, Gak ada. gak mikir gue. Ini aja ngalir. Ngalur ngidul aja gue kayak. Bener. Tapi kayak setiap hari malah gue lebih sama dia dan gue kayak, mungkin she's the one. Tapi gini, tapi ketika lu dekat sama si cewek A, B, C itu, ketika misalnya mereka melakukan suatu hal, ada yang buat lu cemburu nggak? Biasa aja. Biasa aja. Karena Tapi gue punya ABC berarti- waktu itu. Berarti pas cuman sama Karin yang ngelakuin Karin sesuatu doang, iya. cemburu langsung tuh. Oke, apaan sih si cowok itu ya kayak, apaan sih? Percayalah hatimu untukku karena hanya aku yang Oke, next, layak lanjut. memelukmu. Itu lagu gak Promo Bener. Atas untukmu itu. Tapi masuk ke situ. tapi lu udah berapa tahun ya Makarin? Gua udah jalan. Jalan 7, berapa? apa jalan 8 sih sayang? Tahun depan tuh 8.
Tahun depan. Nah, ini menarik nih teman-teman. Asik. Kan kalian ya kalian udah lama bareng nih. Terus kenapa kalian bisa membuat konten bareng gitu? Ada akun kan? Ada akun bareng kan, konten berdua. Nah, itu apa? Itu jelasin coba. Coba jelasin itu pertanyaan lu jelek banget nyusunnya. kan kalian kan udah bareng. Udah emang UMKM santai aja. Oke. Biar cepet. Oke. Kamu nih suka dilama-lamain. Gue kira dia mau ngarah yang kayak kenapa kok bisa bertahan 7 tahun? Tiba-tiba patah yang kayak kenapa ada akun berdua. Oke, gini langsung aja. Kalian nih udah buat akun berdua kan? Itu udah jalan berapa lama? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Iya. Sekarang followersnya 62. Siapa yang memutuskan untuk bikin akun sama? Kita. Sebenarnya gue tuh udah ngajak berkali-kali, dia nggak mau. Oh, sombong. Dia bilang kayak udahlah di akun aku aja ngepostnya, di akun kamu aja gitu. Sampai tuh suatu saat Gue kita tahu bikin, duitnya gede, gue bikin. Paladeo enggak. Awal-awal belum tahu kan? Oh, iya, Paladeo enggak. Iya. Paladeo enggak dibikin tuh, kenapa harus di akun lo sendiri? Ayo lanjut. Gatel langsung pipinya gatel. Belum nyiapin lagi jawabannya gitu. Enggak, awalnya bukan gara-gara duit, enggak, gue bercanda. Tapi gara-gara kayak apa ini? Gara-gara apa ya? Kita bingung ketika kita mau ngonten bareng, post di mana? Enggak. Itu enggak ya teman-teman. Enggak. Yang benar adalah Jadi kita bikin konten yang tau nggak, try not to sound sarcastic. Tahu. Itu di akun kamu. Terus gede banget, gede banget. Nah terus pada minta part 2. Nah, terus gue bilang ke Ki, ayo bikin aja di akun kita berdua. Oke. Terus dia kayak nyo. Oh, terpaksa. Iya, dia kayak nyo. Oke. Nah pas kita bikin di akun kita langsung gede viewsnya. Ya udah sampai sekarang dia kayak ayo ngonten lagi di kaki, ayo ngonten lagi. Nah. Emang soalnya kan pasar Indo couple tuh gede ya. Iya. Betul. Oh. Nah, konten kalian ini awalnya itu tujuannya apa? Konten apa? Ada kayak misalnya Buat seru-seruan aja, buat seru-seruan atau iseng. Sekarang udah jadi serius atau masih iseng-iseng aja? kalau buat gue ya, awalnya tuh buat seru-seruan, tapi makin kesini gue kayak makin realistis. Bukan, ya itu juga. Tapi gue kayak lebih ngasih tahu sisi gue yang berbeda dari konten-konten gue di Rifki FTR. Jadi kalau lu lihat gue tanpa Karin sama Karin kan beda tuh gue. Cara ngomongnya, cara apanya, itu yang gue pengen kasih tahu. Kalau lu tahu awalnya lu tuh rocker, pendiam, mungkin dingin. Mungkin ya. Ngomong. Oke. Izin. Jadi kan jadi kontennya Rifki itu kan dulu cuma nyanyi template ya, kayak bener-bener depan kamera, gitar, nyanyi. Nah di kaki ini ngebuka sisi Rifki yang kayak gue tuh sebenarnya bisa ngomong, bisa bersosialisasi, bisa bercanda. Nah Kebuka lagi sama Paladeo. Nah sabar, itu yang aku mau ngomongin. Nah, aku yang mau ngomong biar kayak lucu gitu. Nah terus buat gue yang ini klipnya ya tadi ya. Buat gue klip yang itu. Jujur. Gue walking klip yang tadi itu. Nah terus thanks to Paladeo, jadi Rifki jadi kelihatan lebih kayak manusia gitu. Lebih hidup ya. Iya karena dulu tuh Rifki kayak robot banget sumpah. Iya, kayak kaku. Oh parah. Bukan kaku sih, lebih ke kayak gue gak tahu nih orang kayak gimana. Oke suaranya bagus, tapi orang suara bagus banyak. Jadi gak ada pembeda nih Rifki sama penyanyi yang lainnya. Terus karena ada Paladeo, jadi orang yang kayak oh nih orang tuh nyanyi tapi bisa ngelawak, bisa juga kayak kirain gagu. Kirain Kalau aku mah gak bisa nyanyi mas. Oh iya. Kirain patung. Iya. Lip-sync. Terus kayak Rifki juga cerita gitu loh yang kayak gara-gara kalian masukin sound sedih Bima, tolong. Lu tanpa sepengetahuan lu, gua udah siapin hadiah. Apa? Kita sambut. Lu gak boleh tahu. Apa? Sampai kapanpun gak boleh tahu. Ya itu kan hadiah dong. Itu ada hadiah. Ya hadiah termisteri Oh, kan sampai kapanpun. Oh berarti intinya Rifki itu kayak seakan-akan kayak orang yang kutu buku, ternyata dia tuh ternyata bisa bersosialisasi juga. Iya, kalau di kontennya tuh kelihatannya kayak nggak pandai bergaul. Kayak gitu. Tapi gue penasaran. Waktu itu pas Rifki kan pertama kali ketemu kita, dia cerita ke lu nggak? Cerita. Nah, apa tuh? Gue penasaran tuh. Oke, jadi awalnya Sedangkan dia kaku banget tuh pas gue juga ketemu. Gak usah ditutup-tutup. Iya, oke. Jadi pertama kali ketemu kan acara siapa aku lupa. Acaranya Dandi di LBM baru. Iya, acaranya Dandi. Bagas. Acara Bagas. Terus ada lo kan, Iya, sama Fani. Gue tuh kayak belum pernah ketemu lo kan sebelumnya.
Ya udah sih, cuman lu kayak ngelupain gue aja. It's okay, nggak apa-apa. Itu agak sakit sih, gue dilupain. Gue pertama kali ketemu Karina waktu kita di acara Baimong YouTube waktu itu. Cuman gue waktu itu kumisan ya, mungkin Mas Jawa. dikiranya gue tukang kali ya waktu itu ya. Jadi Karina nggak inget gitu. Bukan, oh iya. Yang waktu sama Agan ya kalau gitu. Kita tos-tosan waktu kisah sama Libra kan gitu ya. Terus habis itu sekarang kayak lu baru bilang pertama kali ketemu kali ya. Ya ada yang tadi buat gue. Oke, gue tuh nggak inget karena waktu pas yang Baimong itu kita juga nggak banyak ngobrol kan? Iya sih. Iya kan? Banyak sih. Jujur banyak anjing. Kita ngobrol di belakang, biasa kita ngobrol lu kita mau makan apa waktu itu. Oke, gini. Tapi lo sama Iki belum seket itu. Iya. Jadi kayak belum. Iki tuh cuma ngenalin, oh ini yang waktu itu. Itu gue belum masuk FS. Iya, dia cuma ngomong, Iki cuma bilang ini yang waktu pas Ramadan. Iya. Bikin lagu itu ya. Iya, lagu itu. Terus kan Iki kalau sama banyak orang, jadi gue kayak, oh ya udah salah satunya aja. Oke. Kayak gitu kan. Terus ya udah. Nah, terus habis itu pas acara Dandi, Iki bilang aku sama Fanny yang waktu itu di Ramadan itu. Terus gue kayak, "Setiap dua temennya naik motor." Terus dia kayak manggil itu kayak, "Wah, L. Wah, Fanny." Terus gue kayak, "Oh, tapi namanya siapa? Ray sama J." "Oh, keren dong." Terus Iki bilang kayak, tapi beda tadi. Nama enggak. Ray sama J enggak. Bagus tapi jujur. Taruh. Enggak, tapi emang jujur tile. Gue gak nyebut loh. Gue berusaha gak nyebut demi Allah. Daus sama Tile. Nah, iya, Ntar dulu sayang. Enggak, Aku dulu. Aku ceritanya kayak gitu. Aku dulu. Pokoknya dia ngomong kayak, jadi tuh dia kayak ada temennya dulu naik motor, terus dia kayak teriak-teriakin gitu. Terus aku kawannya kayak berisik banget. Saya kan udah malam juga. Aku bilang kayak gitu. Terus habis itu, ya gue gak apa-apa nyebut Daus sama Tile. Terus aku nanya namanya siapa. Terus dia bilang Daus sama Tile. Terus aku bilang kayak, itu nama aslinya. Terus dia kayak, iya gitu. Ya udah gitu doang sih. Dia kayak kocak sih. Enggak, kan aku pernah cerita. Jadi waktu itu aku lagi di mobil sama Fanny sama Dandi nungguin Sama Bima. Nungguin dua orang ini datang sayang di pinggir jalan depan Lucy Birmart. Jadi kayak di pinggir jalan gitu udah malam ya. Notabene jam 10 apa? Tiba-tiba dari depan mobil aku ada motor ugal-ugalan teriak Fane. Aku kira begal dong. Ternyata kayak terus si Fanny bilang, itu teman gua. Terus kayak, itu teman lo. Ya, agak culture terus shock. kayak Fanny tuh bilang, nanti gue masuk mobil sini, masuk mobil gue, boleh. Tapi pas dia datang ke mobil itu kayak fine, mereka kayak nggak rusuh kayak kan? di jalan. Cuma pas first impression itu kayak Fane. Di masalah kiri kanan tuh rumah orang. Kayak Fane. Itu balik lagi. Itu balik lagi. Dia nggak ngangkat telepon, kita nggak tahu. Kita nggak tahu mobil lu apa waktu itu. Nah, jadi waktu itu gue tuh pengen ngasih tau dia, lu lurus aja. Di mana? Pokoknya ada parkir mobil dulu, teriak aja nih sama gue, ntar gue keluar. Dia bilang teriak, ya kita teriak lah. Ada backstory-nya Ki. Kamu gak boleh ngejudge dulu. Iya, tapi kan aku gak tau backstory-nya. Aku coba ngeliat kayak ada orang aneh lari-lari ke mobil aku naik motor kayak Fane. Ya aku takut freakable banget kan orang-orang. Tapi gue udah make sure sebelum gue ngajak gitu kan, gue udah make sure kalau misalnya anak ini nyambung ke dia. Kalau anak ini berdua gak nyambung ke dia, gak bakal gue suruh datang. Ternyata nyambung bang. Nyambung kan? Karena dia yang nyambung ke kita anjir. Jujur ya. Iya jujur ya. Dunia sendiri. Iya. Dia masih nerd ya. Nerd gak asik kayak template Najis cuy main PS terus. Cupu. Tapi akhirnya kan sekarang juga ibaratnya ya kita bertiga juga kalau misalnya diajak ke teman-teman lu, akhirnya teman-teman lu juga sama kita ya alhamdulillah masuk. Gitu, ya. Ya, tadi pertanyaan selanjutnya itu kelewat. Siapa yang paling dominan, Iki atau Karin? Aku rasa kita sama sih. Sama. Enggak ada yang lebih dominan. Mungkin di beberapa momen kalau misalnya Karin yang tahu banget tentang kayak beauty, mungkin dia pasti lebih dominan dong. Jadi kayak fleksibel aja ya, nyesuain ya. Kayak kalau agak beauty agak jauh ya. Maksudnya mungkin lebih ke kayak dominan dalam hubungan kayak siapa yang mutusin. Maksudnya gue siapa tahu kayak di suatu perdebatan gitu kan biasanya ada yang dominan ada yang enggak. Iya, tapi bukan beauty enggak sih? Kalau beauty kayak Iki enggak. Iya. Kayak maksudnya disambung enggak bisa. Enggak bisa ditolong. Gue juga bisa ditolong berusaha ngambil tangan nih. Tapi kayak enggak nyampe gitu. Iya. Menurut aku sih enggak ada. Jadi kalau misalnya kalau ada suatu masalah gitu, enggak ada yang kayak lebih rata-rata kan cowok ya biasanya yang dominan ya. Yang ngasih rata-rata yang tapi punya masalah. Bukan. Ya kalau misalnya goblok. Oh yang ya yuk.
Gak ada yang dominan. Maksudnya dari cara kita ngobrol juga. Kalau memutuskan keputusan juga menyesuaikan lah ya, menyesuaikan aja. Gua ngambil jalan tengahnya. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi lah ya. Betul. PKI harga mati. Kayak gitu lah intinya. Di situ, Cok. Itu slogannya. Oh, berarti kalau misalnya ada yang misalnya ada masalah, jadi kalian tuh solusinya bareng-bareng gitu Bareng-bareng. ya. Gua nggak yang kayak gue Kenapa gitu anjir? Kenapa sombong banget anjir? Kenapa gini sih tiba-tiba? gue bukan yang kayak gue laki nih terus gue kayak gue imam lo harus ikutin gue enggak yang sebegitu karena kita kan belum nikah juga. Nah, gitu. rencananya katanya nikah tahun depan ya. Wah, congrats loh. Kayak mama ini Congrats, Cincinnya udah Mama dibeli gosip. kemarin, cincinnya udah dibeli. Iya. Oh iya. Bingung dia biar kita lihat adaptasinya kayak gimana kalau jokesnya kayak gini. Kok jokes sih? Wih. Boleh. Berarti serius ya? Doain. Serius ya, berarti tahun Laki-laki yang depan. dipegang omongannya berarti ya. Ya iya insya Allah bakal nikah kan saya. Doain aja ya. Pasti loh kalau Ini nikah. nikah cuma nggak tahu kapannya. Iya, udah Kan pasti, kita kan udah pasti. masih muda. Tapi emang kayak rencana kamu kapan sih nikahin aku? Tapi dulu. Tapi. Ya udah, menghayal kan enggak apa-apa ya. Nih, Iya. ini aja deh. Gue bertiga jadi bridesmaid enggak? Ya, Itu pasti. Groomsman. Groomsman. Iya, groomsman kalau cowok. Jadi iya jadi yang apa sih yang kayak nyiapin catering itu apa sih? Enggak, Oh, cuma tukang masak. Beda, nyuci groomsman. aja Mas yang nyuci. Tapi gue udah bilang belum kayak kemauan gue adalah bridesmaid gue dan groomsman-nya dia harus nari di nikahan kita. Santai. 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 Tapi narinya bukan nari-nari yang kayak kalian biasa ya. Piring kan? Gue dari yang Tapi koreo kan, yang koreo. Koreo Iya. yang muter-muter Gue suka lihat tuh yang di luar-luar gitu tuh. Betul. Ntar kan kita ada apa groomsman sama Bridesmaid. bridesmaid yang cewek ya. Iya. Karena sama bridesmaid ntar lalu sama pilih sama teman-teman Karin nih cewek Kan buat Oke, santai. Udah pada uts. Iya. apa sih? Buat ini aja buat kayak temen joget aja nanti. Kalau Iya, kan udah bagus, sering bagus, ketemu bagus, teman-teman bagus, Karin bagus. dong. Tapi Lebih cocok lagi berdua-berdua sih gue. Emang berdua-berdua. Iya, konsepnya bagus Tapi- banget. Bagus tapi- banget konsepnya. tapi digaca aja ya, enggak boleh milih. Iya, Nggak boleh, nggak nggak boleh. boleh. Nggak boleh milih ya. Kalau gue Nggak boleh ya. pakai tangan gue. Gue udah gak percaya tangan lo itu mah. Milih aja milih. Kenapa kalau lu bete? Jadi kok milih? Ya pokoknya bridesmaid gue yang kemarin di ulang tahun gue lah, udah pada tahu Iya, lah. Kok milih? Emang ada inceran gitu kayak di bridesmaid gue? Kepo kan Iya. teman-teman gue. Oke, lanjut. Kita mau promosi. Oke, Karina Abelida. Silakan. Jangan. Sabar. Sabar. Enggak, nih next kita belajar pakai itu ya. Iya, ya biar Belajar pakai prompter. baru belajar ya. Belajar pakai prompter. Anak baru Kayak ya. gue liat-liat kayak podcast Mas tuh kayak langsung tek abisnya langsung kayak lanjut lagi. Iya, Tapi bener. kita kayak pas itu diem semua. Promosi Karin, Kiki. Apa anjing? Bangsat jelek Yang banget. matahin aja. Namanya juga podcast Nggak apa-apa. UMKM awal-awal. Oke. Iya. Buat teman-teman yang belum tahu Karina Abelida, silahkan promosikan dirinya. Oke, jadi aku ada 2 sosial media, TikTok dan Instagram. Username sama Karina Belinda, tapi kalau yang TikTok A-nya 2, Karina Belinda A. Kalau Instagram Karina Belinda. Nah, untuk kaki, coba kalian berdua. TikToknya ini.kaki. Ini titik KAQI. Nah, coba jargonnya kan Pak Lade udah ada. Coba jargonnya. Jargon, Kaki-kaki coba. Kaget banget. Coba. kaget banget. Ya. Pasti ada lah Iya berdua. kan udah nggak mungkin chemistry nggak. udah 7 tahun. Chemistry. Masa iya enggak ada chemistry-nya amat jargonnya. 10 detik, 10 detik, 10. Masa kalah sama kita yang yang baru. Iya, betul. 8, Bertahun-tahun loh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kami dari ini. Kaki. I love you. Hey guys, thank you for watching. See you next time. Thank you.